Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Ayyuhal muslimuna al-ikhwah, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan di subuh hari ini bisa berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang merupakan taman dari taman-taman surga, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan di subuh hari ini sebagai pertemuan yang membawa kebaikan untuk kita semua, yang dengannya bisa menambah keimanan kita dan bisa menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surganya kelak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di tempat ini karena kecintaan kepadanya dan karena keimanan kepadanya. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini kita akan kaji sebuah kitab yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui bersama. Dia merupakan bagian daripada agama Islam dan termasuk dari disiplin ilmu yang sangat diperhatikan oleh para ulama dari masa dahulu hingga hari ini, terkait dengan tauhid al-asma' wa sifat. Tauhid al-asma' wa sifat ini adalah sebuah pembahasan yang dimana para ulama mereka sangat perhatian tadrisan wa fahman wa qira'atan wa da'watan. Apakah bentuknya mereka mendakwahkannya, ataukah mengajarkannya, ataukah mereka menulis sebuah karya tulis. Banyak dari bentuk perhatian para ulama terkait dengan disiplin ilmu agama ini. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahwa kita pun selaku umat Islam, pengikut para ulama-ulama terdahulu, kita pun harusnya memiliki perhatian sebagaimana ulama-ulama terdahulu mereka perhatian akan hal seperti ini. Sebelum kita akan memulai mengkaji kitab ini, terlebih dahulu ada beberapa pendahuluan yang akan kita sebutkan terkait dengan tauhid al-asma' wa sifat. Yang pertama, bahwa di antara manfaat seorang mempelajari tauhid al-asma' wa sifat adalah ini wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wujud
dan bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mempelajari dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan setiap kali seorang hamba dia senantiasa mempelajari, mengkaji, membaca nama dan sifat-sifat Allah, ini akan menambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebuah ucapan yang sangat indah dari beliau. Beliau mengatakan, "Wa man 'arafa billahi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi kana ahabbahu la mahalah." Barang siapa yang dia semakin paham, semakin tahu dan semakin mengilmui tentang nama Allah dan tentang sifat-sifatnya dan tentang perbuatan-perbuatannya, maka yang seperti ini dia akan semakin cinta pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti terjadi. Di antara solusi agar supaya seorang bisa memupuk rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mempelajari fiqih al-asma'i was sifat. Sebab semakin besar dan semakin dalam pengetahuannya terhadap nama dan sifat Allah, maka semakin mudah juga baginya untuk menanamkan rasa cinta dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak paham dan tidak tahu tentang bagaimana nama dan sifat-sifatnya, dia akan sangat sulit untuk menanamkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ungkapan dari sebagian orang-orang di masa kini, tak kenal maka tak sayang. Jadi seorang yang ingin cinta kepada Allah, ingin mengejar keutamaannya, meraih pahala darinya, mencari jalan-jalan yang bisa mengantarkannya kepada surganya, di antara caranya adalah dia mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari sifat-sifatnya. Jadi di antara manfaat seorang yang mempelajari tauhid al-asma'i was sifat adalah ini bentuk mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan oleh para ulama, itu harus terkumpul padanya harus terkumpul padanya 4 perkara. Yang pertama, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha ada. Al-imanu biwujudillahi ta'ala. Dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha ada. Ya. Dan di antara bentuk kekufuran yang paling nyata adalah ketika seorang mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya dia yang paling pertama kali mengimani akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua disebutkan oleh para ulama dalam bentuk keimanan kepadanya adalah dia mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Dia meyakini akan semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan untuk seperti ini, tauhid rububiyah itu tidak ada perbedaan antara muslim dengan orang-orang kafir. Muslim juga meyakini akan rububiyah Allah. Demikian juga orang-orang kafir
Mereka juga beriman akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang beriman tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bukan menjadi pembeda antara muslim dengan kafir. Iya. Sebab kalau kita melihat kaum musyrikin di masa dahulu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga beriman akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini dan mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur kehidupan mereka, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan. Itu diimani oleh mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Katakan wahai Muhammad, dan jikalau engkau bertanya kepada mereka, yaitu kepada kaum musyrikin, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka pasti dan pasti kata Allah, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang rububiyah Allah itu juga diimani oleh kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya, untuk rububiyah ini, siapa yang mengimaninya itu bukan menjadi pembeda antara muslimnya dengan kafirnya. Sekarang kita akan masuk menyebutkan jenis yang ketiga dan bentuk yang ketiga dari bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang mengimani akan uluhiyahnya. Maksudnya apa? Dia beriman bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi pembeda antara muslimnya seorang hamba atau dengan kekufurannya. Siapa yang mengimaninya, maka dia adalah seorang muslim dan seorang mukmin. Dan siapa yang mengingkarinya, maka dialah orang yang kafir, tidak masuk ke dalam agama Islam. Dari bentuk yang ketiga inilah terjadi perselisihan antara para nabi dan kaumnya. Terjadi pertikaian, terjadi permusuhan, terjadi peperangan. Disebabkan karena para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menekankan umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang uluhiyahnya. Yakni para nabi dan para rasul, mereka mengajak kaumnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak selainnya. Setelah mereka didakwahi, diajarkan, diajak untuk mengakui bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah, maka muncullah penentangan, muncullah kebencian dari mereka, hingga akhirnya mereka pun memerangi para nabi dan para rasul. Iya. Dan ini merupakan inti daripada dakwah para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul kepada umat-umat tertentu, dan seruan mereka cuma satu, an ya'budu Allaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jauhilah oleh kalian dari segala bentuk taghut, yakni peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita, yakni dia mengimani akan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Inilah pembahasan kita, inilah kajian kita, inilah materi kita di subuh hari ini tentang keimanan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Para ulama di masa dahulu
secara khusus di masa abad kedua, abad ketiga, abad keempat dan seterusnya, akan kita jumpai bagaimana mereka sangat-sangat perhatian menekankan kepada umat, kepada kaum muslimin untuk mengkaji, mempelajari pembahasan seputar al-asma'i was sifat. Hal itu dikarenakan bahwa di masa atau di abad kedua, ketiga dan seterusnya, di masa itu sangat banyak penyimpangan terhadap tauhid al-asma'i was sifat. Di masa itu juga muncullah dari berbagai firqah dan sekte yang menyimpang dalam pembahasan tauhid al-asma'i was sifat. Muncullah dari Jahmiyah, muncul orang-orang Mu'tazilah, muncul dari kalangan al-Asy'ariyah, muncul sekte dan firqah al-Kullabiyah, dan banyak lagi firqah-firqah yang mereka menyimpang dalam pembahasan al-asma'i was sifat. Itulah kenapa para ulama mereka terdesak dan mereka harus menjelaskan kebenaran terkait dengan pembahasan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak karya tulis disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang paling masyhur adalah karya tulis al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yang bernama Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Kitab Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah itu cuma pembahasan seputar bantahan kepada orang-orang Jahmiyah yang mereka mengingkari akan sifat-sifat Allah dan mereka juga mengingkari akan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak lagi karya tuliskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada kitab Aqidah At-Tadmuriyah, ada kitab Aqidah Al-Hamawiyah. Iya. Itu semuanya kitab-kitab yang sifatnya bantahan kepada sekte Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Asy'ariyah. Dan semua kesesatan mereka itu sama. Kalau bukan penentangan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala, atau mereka menentang tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena terjadi penyimpangan dalam tauhid al-asma'i was sifat di abad kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, sehingga para ulama di masa itu sangat-sangat perhatian untuk menuliskan kitab-kitab terkait dengan tauhid al-asma'i was sifat untuk membantah pemikiran orang-orang yang menyimpang. Iya. Sama hanya di masa ini, di tahun ini atau di masa yang kita berada di dalamnya, banyak sekali penyimpangan terkait dengan tauhid al-asma'i was sifat. Masih banyak orang-orang yang berkeyakinan Allah ada di mana-mana. Masih banyak yang berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluk-makhluknya. Masih banyak yang berkeyakinan Allah tidak beristiwa di atas arsy. Masih banyak yang berkeyakinan dengan pemahaman Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah. Bahkan yang paling parahnya, akidah-akidah seperti Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah yang mereka membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala, itu masih diajarkan di sekolah-sekolah kaum muslimin, diajarkan di sekolah umum, diajarkan di perkampusan, di perkuliahan, dan itu diyakini oleh kaum muslimin. Iya. Padahal kita ketahui bersama, di antara bentuk kekufuran yang sangat nyata adalah seorang membatasi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kekufuran. Iya. Makanya tidak ada keraguan di tengah para ulama. Mereka meyakini bahwasanya jalannya Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah jalan-jalan yang mengantarkan kepada kekufuran. Secara khusus dari sekte Al-Jahmiyah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan termaktub dalam Majmu' al-Fatawa bahwa sekte Al-Jahmiyah akfar min al-Yahudi wan Nasara. Itu mereka lebih kafir, lebih kufur, lebih bejat, lebih hina daripada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kata beliau lebih kafir daripada iblis alaihi laknatullah. Lebih kafir. Iya. Beliau sebutkan kenapa alasannya. Jahmiyah ini lebih parah, lebih hina, lebih bejat daripada Yahudi, Nasrani, bahkan lebih parah daripada iblis alaihi laknatullah. Yahudi dan Nasrani
dengan berbagai penyimpangan mereka, dengan berbagai kerusakan agama mereka, mereka masih bisa beriman, masih bisa meyakini akan sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula iblis, sejahat-jahatnya dia, sebejat-bejatnya dia masih mampu menetapkan sebahagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di berbagai ayat tentang bagaimana ucapan iblis ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan sampai tegaknya hari kiamat. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, tangguhkan saya, dan demi keperkasaanmu, iblis ini, sebejat-bejatnya dia, sehina-hinanya dia masih mampu menetapkan sifat al-izza lillahi azza wa jalla, sifat keperkasaan bagi Allah. Bahkan dia berdoa kepada Allah dengan sifat tersebut, fa bi'izzatik ya Allah, dengan keperkasaanmu sesungguhnya saya akan menjerumuskan semua hamba-hambamu, kata iblis. Ya. Maka melihat ayat ini, bagaimana iblis alaihi la'natullah itu masih mampu beriman, meyakini akan izzahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang hal tersebut tidak akan kita dapati dan tidak akan kita jumpai pada sekte Al-Jahmiyah atau yang semisalnya. Dan di antara bentuk kekufurannya Al-Jahmiyah ini adalah mereka semua nama dan sifat-sifat Allah mereka tentang. Semua nama Allah, semua sifat-sifatnya mereka tentang dan mereka ingkari. Kecuali hanya satu sifat saja, yaitu sifat al-wujud, sifat adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka terdesak, kapan mereka mengingkari akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dipastikan mereka kufur. Maka mereka tidak mau dikatakan sebagai orang yang kufur, mereka terpaksa untuk meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi semua sifat, semua nama Allah mereka tentang, mereka ingkari. Dengan alasan dan dengan sebab yang sangat-sangat tidak logis dan tidak masuk akal. Kata mereka, kalau seandainya kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, mengharuskan kita menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Sebagaimana manusia memiliki sifat, memiliki nama, maka tidak pantas bagi kita mengimani akan namanya Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Yang ujung daripada pemikiran orang-orang Jahmiyah ini sebenarnya cuma satu. Mereka ingin menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada. Itu ujung pemikiran daripada Al-Jahmiyah. Walaupun mereka pada lisannya meyakini akan adanya Allah, tapi hasil daripada pemikiran mereka yang mengingkari semua nama dan sifat-sifatnya, hasilnya cuma satu, yakni menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada. Sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya seorang ingin mensifati sesuatu yang tidak ada? Bagaimana caranya? Sudah katakan dia tidak punya nama, tidak punya sifat. Itulah sesuatu yang tidak ada. Maka mereka orang Jahmiyah ini sama saja mereka mengatakan atau mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada. Walaupun pada lisannya mereka, walaupun pada keyakinan mereka meyakini akan adanya Allah, tapi akhir daripada keyakinan mereka ketika mereka menentang dari semua sifat dan nama-namanya, itu artinya mereka sama saja menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Karena itulah terjadi kesepakatan seperti yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sekte Al-Jahmiyah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani menurut kesepakatan para ulama. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat seorang mempelajari dari tauhid al-asma'i was sifat, ini akan membuatnya termotivasi untuk beramal saleh dan membuatnya sangat jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Seorang yang mempelajari tauhid asma'i was sifat itu akan memberikan motivasi kepadanya untuk semangat dalam berbuat kebaikan
dan membuat dirinya semakin jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena setiap kali dia belajar, setiap kali dia memahami tentang nama dan sifat-sifatnya, membuatnya semakin takut kepada Allah, membuatnya semakin hebat dan bersemangat dalam beribadah, membuatnya semakin takut untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Karena dia sadar betul bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Kabir, Al-Muta'al, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dia tahu semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia pahami semua sifat-sifatnya. Iya. Dan cukuplah ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang mempelajari tauhid asma'i was sifat. Iya. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat seorang mempelajari pembahasan seperti ini, itu akan memudahkan baginya untuk bisa sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jalan menuju surga itu sangatlah banyak. Bisa ditempuh dengan cara kesabaran, bisa ditempuh dengan jihad fi sabilillah, bisa ditempuh dengan cara mengerjakan salat dan berbagai amal-amal saleh yang ketika dikerjakan akan mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara yang paling tepat dan cara yang paling mudah yang bisa mengantarkan seorang hamba untuk bisa sampai ke dalam surga adalah dia mempelajari dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, beliau mengatakan inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala jannah. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Iya. Dalam riwayat yang lain, inna lillahi mi'ata asma illa wahidah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 nama kecuali satu. Iya. Kemudian kata Rasulullah, man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang dia mengihsa, dia pelajari, dia tadabburi, dia hafalkan dan dia amalkan dari konsekuensi nama dan sifat-sifat Allah, maka dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan masuk surga. Kenapa? Karena jangankan seorang mempelajari, mentadabburi 99 nama, satu nama Allah Subhanahu wa taala yang dia pelajari saja itu akan sangat-sangat mempengaruhi kehidupannya, mewarnai kehidupannya, memberikan motivasi kepadanya untuk berbuat kebaikan, membuat dirinya semakin takut untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Tidak usah 99 nama. Satu nama saja dia pelajari ini. Dia pelajari tentang nama Allah Al-Alim. Allah yang maha dalam ilmunya, yang maha luas pengetahuannya. Semua apa saja yang ada di muka bumi ini, yang kecil, yang besar, di langit, di bumi, yang jin, yang manusia, yang malaikat, Allah mengetahuinya. Apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka kerjakan, apa yang diucapkan, semuanya Allah mengetahuinya. Yang di darat, di lautan, di udara, di langit dan di bumi, Allah mengetahuinya. Iya. Ketika ini saja kita terapkan dalam kehidupan, membuat kehidupan kita itu semakin berwarna, semakin termotivasi untuk mengerjakan kebaikan, semakin jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena dia tahu sekali, dia paham bahwa setiap kebaikan yang dikerjakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkannya. Allah pasti tahu. Allah pasti catat, dan kelak di kemudian hari setiap kebaikan-kebaikannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Setiap kali dia mempelajari, mengetahui tentang nama Allah Al-Alim, membuatnya semakin khawatir. Jadi jangan sampai saya berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah pasti akan mencatatnya, Allah mengetahuinya. Sehingga yang tadinya dia berhasrat untuk mengerjakan perbuatan dosa, langsung tercegah darinya. Tertahan. Iya, ini bahaya ini. Kalau saya ambil uang ini yang bukan milik saya, Allah tahu saya, Allah mendengar perbuatan saya, Allah mendengar ucapan saya,
Iya. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah, iya, tidak pernah tidak pernah lalai dari perbuatan kita. Sudah dia akan terhenti, tertahan untuk berbuat dosa dan maksiat. Nah, kalau seandainya seorang mempelajari semua nama-nama Allah, bisa dibayangkan bagaimana hasilnya. Bisa dibayangkan akan besarnya manfaat yang akan dirasakan. Ini baru satu nama ini. Maka tidak heran ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang ihsa, mempelajari, mentadaburi, mengamalkan dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Iya. Ini 3 manfaat. Tentunya banyak sekali manfaatnya ya, yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana seorang ketika mempelajari dari tauhid, asma'i was sifat, dan di antara manfaatnya adalah seorang bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Baik. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk menyebutkan pembahasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ini sebenarnya kitabnya sangat panjang ya. Iya. Kitabnya terlalu panjang dan terlalu melebar. Hanya saja di sini kita akan sebutkan secara ringkas saja. Iya. Karena kalau kita mau sebutkan dari awal sampai akhir untuk 4 majelis tidak akan selesai. Iya. Berapa sesi saya? Berapa sesi saya? Berapa kali pertemuan saya? Hah? Berapa sesi? 4 ya? Empat ya? Baik. Sekarang sebelum kita menyebutkan satu persatu dari nama Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan maknanya, kita jelaskan syarahnya, kita jelaskan dalil-dalilnya. Terlebih dahulu kita akan sebutkan beberapa kaidah terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh penulis ya dalam pembahasan ke-13. Kata beliau, asma'ullahil husna mukhtassatun bihi la'iqatun bi jalalihi. Iya. Bahwasanya semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama yang mukhtassatun bihi. Nama yang khusus, nama yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua nama-nama Allah yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'an atau dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya merupakan nama yang layak dan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena setiap nama Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau disebutkan dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah disebutkan secara umum, tapi disebutkan dalam bentuk batasan Allah yang bersifatkan dengannya Allah memiliki nama tersebut. Iya. Dengan kata lain, setiap kali disebutkan nama, maka biasanya nama itu digandengkan dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena setiap nama yang sudah disandarkan kepada Allah, iya, maka itu nama yang khusus bagi Allah dan layak untuknya. Iya. Agar supaya dipahami bahwa ketika ada sebuah nama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya, maka nama tersebut adalah nama yang khusus baginya dan hamba tidak ikut campur di dalamnya. Iya. Makanya tidak tidak ada masalah dan tidak ada bentuk pelanggaran ketika terjadi kesamaan antara nama Allah Subhanahu wa taala atau hamba bernamakan dengan nama tersebut, tidak jadi masalah. Tidak ada pelanggarannya di situ. Iya. Kenapa? Karena setiap nama tersebut tergantung kepada siapa disandarkan kepadanya. Ketika nama itu disandarkan kepada Allah, maka layak bagi Allah dan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika nama itu disandarkan kepada hamba, maka khusus untuk hamba dan layak untuk hamba itu sendiri. Jelas? Makanya ketika seorang ahli sunnati wal jamaah mereka menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada keharusan
menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Tidak ada keharusan, tidak ada konsekuensi di situ. Iya. Tidak seperti kalangan orang-orang Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, yang mereka dengan pemikiran mereka, kalau seandainya kita menetapkan nama bagi Allah, itu mengharuskan kata mereka kita menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Kita katakan tidak demikian. Tidak mengharuskan kita menetapkan sifat atau menetapkan nama bagi Allah, lantas kita menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya, tidak mengharuskan. Kenapa demikian? Karena setiap nama ketika disandarkan, maka dia sudah menjadi kelayakan dan khusus untuk siapa yang disandarkan kepadanya. Disandarkan kepada Allah, maka dia khusus dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika disandarkan kepada hamba, maka dia juga layak dan khusus untuk hamba. Iya. Sama dengan sifat. Sifat itu tidak jadi masalah ketika terjadi kesamaan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk-makhluknya. Tidak ada, iya, tidak ada masalah di situ. Contoh, ketika dikatakan bahwasanya manusia punya tangan, manusia punya kaki, Allah Subhanahu wa taala punya tangan dan punya kaki. Tapi bukan mengharuskan ketika ada kesamaan sifat antara Allah dengan makhluknya, kemudian kita menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya, tidak mengharuskan. Karena setiap sifat-sifat tadi, iya, ketika disandarkan kepada Allah, maka layak dan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama saja ketika disandarkan kepada hamba, maka dia layak dan sesuai dengan kekurangan, iya, dari hamba itu sendiri. Sebagaimana hal tersebut bisa kita pahami ketika terjadi persamaan dari sebahagian sifat antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Terjadi persamaan. Manusia punya tangan, hewan punya tangan. Manusia punya kaki, hewan punya kaki. Apakah ada yang mengatakan? Apakah ada yang mengatakan atau ada yang berani mengatakan, iya, bahwasanya manusia dengan makhluk, dengan hewan itu sama karena memiliki sifat yang sama? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Sama saja, iya. Ketika antara hamba saja, antara makhluk, terjadi persamaan di sebahagian sifat, dan itu tidak mengharuskan adanya kesamaan antara makhluk, antara manusia dengan hewan, maka sama saja antara Allah dengan makhluk-makhluknya, iya, ketika terjadi persamaan antara sebagian sifat, tidak mengharuskan itu kita menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya, tidak mengharuskan. Sebab ketika sifat itu disandarkan kepada Allah, maka khusus dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesaran keagungan, iya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tangan untuk Allah. Tangan apa maksudnya di sini? Ya, sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan keagungannya. Kaki. Kaki apa di sini? Apakah kita langsung pahami sesuai dengan kaki yang makhluk? Tidak. Kaki yang sesuai kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wajah. Apa yang kita pahami? Apakah wajah seperti wajah manusia? Tidak. Wajah yang sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan. Iya. Jadi inilah akidah Ahlussunnah dalam pembahasan tauhid asma'i was sifat. Mereka meyakini bahwa semua nama-nama Allah adalah nama yang khusus baginya dan layak untuknya. Dan tidak ada kesamaan antara nama Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama makhluk-makhluknya. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, "Inna minal qawa'idil muhimmati wal usulil mufidah fi babi fiqhi asma'illahil husna anna asma'allahil husna wa sifatuhu al-'ulya mukhtassatan bihi subhanahu wa ta'ala la'iqatan bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi." Kata beliau, sesungguhnya di antara kaidah-kaidah yang tetap dan merupakan dasar yang memberikan manfaat dalam pembahasan fikih asma'i was sifat, bahwasanya setiap nama-namanya dan setiap sifat-sifatnya adalah khusus untuknya dan layak untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini satu kaidah tentang nama Allah Subhanahu wa taala atau dalam pembahasan
nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada juga kaidah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Yang berikutnya kata beliau, asma'ullah taala ghairu mahsurah. Ini sekaligus bentuknya kaidah dan sekaligus bentuknya bantahan terhadap berbagai pemikiran dan sekte yang menyimpang dalam pembahasan al-asma'i was sifat. Apa kaidahnya? Kaidahnya bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama yang ghairu mahsurah, tidak terbilang dan tidak terhitung dengan bilangan tertentu. Iya. Ini saya katakan tadi bahwa dia merupakan kaidah dan sekaligus merupakan bantahan kepada banyak dari firqah dan sekte yang menyimpang dalam pembahasan asma'i was sifat. Iya. Seperti sekte yang telah kita sebutkan tadi, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Kullabiyah, Al-Maturidiyah. Ini semuanya sekte-sekte yang saya sebutkan adalah sekte yang menyimpang dalam pembahasan al-asma'i was sifat. Dan biasanya penyimpangannya cuma sama. Penyimpangannya satu, penyimpangannya sama. Kalau bukan menyimpang dalam pembahasan nama Allah atau menyimpang dalam pembahasan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih daripada itu. Iya. Nah, sekarang bentuk membantah keyakinan mereka adalah dengan menyebutkan kaidah ini. Apa kaidahnya tadi? Bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung dan tidak berbilang dengan bilang tertentu. Iya. Dari ini ada dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh penulis, kita bacakan saja, inna minal qawaidi al-muhimmati fi babil asma'i was sifati anna asma'allahi al-husna la tadkhulu tahta hasrihi wa la tu'addu bi'adadin mu'ayyanin wa qad warada fi sunnati nabawiyyati dalail wadihati tuqarriru hadha al-amra wa tujallihi. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت disebutkan dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan sebuah doa yang doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Yang sebenarnya hadits yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala adalah sebuah hadits yang kurang menunjukkan ya bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbilang dan tidak terhitung pada bilangan tertentu. Ada sebuah hadits yang sangat masyhur ya. Hadits yang sangat masyhur di mana dalam hadits tersebut terdapat sebuah kaidah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah doa, dan doa ini sangat bagus untuk dilafadzkan, sangat bagus untuk dihafalkan, dan dia termasuk dari doa yang bisa menghilangkan dari berbagai kesedihan. Ya, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ini hadis atau doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan anjuran yang bagi liman ya'lamuha an yata'allamaha, atau kata beliau yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Iya,
Setelah Nabi mengajarkan dan melafazkan doa ini, kata beliau, sudah sepantasnya bagi mereka yang telah mendengarkan doa ini agar mereka menghafalkannya dan mempelajarinya. Karena ini merupakan doa yang bisa menghilangkan kesedihan, gundah gulana seorang hamba. Iya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut nama-namamu yang dengannya engkau bernamakan dengannya. 1. 2. Au anzaltahu fi kitabik. Atau dengan sebuah nama yang pernah engkau turunkan dalam kitab-kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau dengan sebuah nama yang pernah engkau ajarkan kepada sebagian dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak. Atau dengan sebuah nama yang engkau rahasiakan dalam ilmu ghaibmu, kata beliau. Nah, pada kalimat aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, para ulama menyebutkan bahwasanya dari hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyebutkan batasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berarti nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Dan secara tidak langsung ketika ada seorang yang membatasi nama dan sifat-sifat Allah, itu hakikatnya dia telah merendahkan kehormatan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak layak bagi Allah. Allah dikatakan hanya memiliki sebagian sifat, sebagian nama, itu tidak layak bagi Allah. Karena kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, besarnya rahmatnya, besarnya banyaknya kebaikannya. Kemudian Allah dibatasi dengan sebagian sifat saja, tidak layak bagi Allah. Tidak layak. Iya. Kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan hadis yang disampaikan tadi? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang diihsanya, maka dia pasti masuk surga. Ini bagaimana ya Ustaz? Nabi menyebutkan bahwa Allah memiliki 99 nama. Maka dijawab oleh para ulama bahwa hadis tersebut tidaklah menunjukkan sama sekali akan pembatasan nama Allah. Sama sekali tidak. Iya. Karena Nabi tidak pernah mengatakan sesungguhnya Allah hanya memiliki. Iya. Nabi tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 99 nama. Sama sekali tidak pernah dia mengatakan demikian. Tapi Nabi menyebutkan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Yang barang siapa menghafalkan, mengamalkan, mentadabburi 99 tadi, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Kata para ulama, ucapan Nabi atau sabda Rasulullah SAW yang telah kita sebutkan tadi, itu sama dengan ucapan saya ketika saya mengatakan, sesungguhnya saya memiliki uang 100.000 yang saya persiapkan untuk sedekah. Sekarang saya mau tanya, dari ucapan saya ini, apakah antum bisa pahami bahwa saya sedang membatasi bahwa saya tidak punya uang kecuali 100.000? Tidak. Ini hanya bentuk pengkhabaran bahwa saya memiliki 100.000 yang saya persiapkan untuk sedekah. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa saya memiliki uang yang lainnya, saya simpan dari rekening, saya simpan dari dompet, saya persiapkan untuk yang lainnya. Kan begitu? Iya. Sama halnya ketika Nabi mengatakan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang mengihsanya, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Iya. Hadis itu hanyalah bentuk pengkhabaran bahwa Allah memiliki 99 nama dan tidak mengharuskan Allah hanya memiliki 99 nama tadi. Karena bentuknya cuma pengkhabaran. Iya. Dan barang siapa yang menghafalkan 99 nama tadi, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Nah, sama halnya dengan kaidah ini. Iya. Kaidah ini berbunyi tentang bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbilang dan tidak terhitung pada bilangan tertentu. Iya. Dan saya katakan tadi bahwa ini kaidah merupakan bantahan ya pada banyak sekte dan firqah yang sesat lagi menyesatkan. Iya. Apalagi dari sekte Al-Asy'ariyah yang tersebar di hari-hari ini.
dan sudah banyak dai-dainya, sudah banyak tokoh-tokohnya, walaupun secara sekte, secara organisasi, sekte Al-Asy'ariyah sudah mungkin tidak ada yang mengakuinya, atau bahkan masih ada yang mengakuinya, iya. Tapi orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman Asy'ariyah masih banyak bertebaran. Bertebaran di media sosial, bertebaran di dunia maya, bertebaran dimanapun. Dan masih banyak tokoh-tokohnya. Dan paling parahnya, pemikiran seperti ini disponsori, didukung, diajarkan di tengah kaum muslimin tanpa ada bentuk pengingkaran. Iya. Seperti dai-dai yang tersebar di media sosial itu ya, yang pintar cuma mengelawak ke sana ke sini, ke sana kemari, bikin tabligh akbar, yang pintarnya cuma bikin ketawa para audiens, yang punya gelar LC dan EMA dan seterusnya, atau satu dai lagi yang hanya pintar menyebutkan nomor hadis, nomor ayat, sebelah kanan, sebelah kiri, baris bawah, baris atas. Ini saya katakan tokoh-tokoh Asy'ariyah yang pemahaman mereka bisa terindikasi bahwa mereka ini adalah tokohnya Al-Asy'ariyah. Mirip sekali. Dan sudah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwa pemikiran dari Asy'ariyah ini adalah pemikiran yang menyimpang, yang merusak akidah kaum muslimin dan bisa mengantar kepada kekufuran. Kenapa bisa mengantarkan kepada kekufuran? Karena itu adalah bentuk perendahan atas kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Perendahan dan pelecehan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya. Kemudian hanya dikatakan memiliki 7 sifat sebagaimana dipahami oleh orang-orang Asy'ariyah. Karena itu keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Mereka hanya menetapkan 7 sifat. Masya Allah ya. Allah hanya dikatakan memiliki 7 sifat. Na'udzubillah, kekufuran. Iya. Jangankan 7 sifat. Seorang meyakini bahwa Allah memiliki 20 sifat itu juga kekufuran. Karena untuk kalangan Asy'ariyah itu ada 2 sekte ya. Ada 2 kelompok di tengah mereka. Ada yang meyakini bahwasanya Allah memiliki 20 sifat dan akidah ini masih diajarkan di tengah kaum muslimin, diajarkan di perkuliahan, diajarkan di anak SD, diajarkan di anak SMP, diajarkan itu tentang akidah 20 kata mereka. Sebagian kelompok daripada Asy'ariyah mereka berkeyakinan bahwa Allah memiliki 7 sifat dan ini lebih parahnya lagi. Iya. Lebih parahnya. Allah yang maha segalanya, Allah yang maha sempurna kemudian dikatakan hanya memiliki 7 sifat. Na'udzubillahi min dzalik. Ta'ala Allahu 'amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka sangkakan, atas apa yang mereka ucapkan. Adapun ahli sunnah wal jamaah mereka tegar, mereka teguh dengan prinsip mereka. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifatnya tidak terbilang, tidak terbatas pada bilangan-bilangan tertentu. Jelas akidah mereka. Ada dasarnya, ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Sepakat. Iya. Bahkan bukan kesepakatan para ulama saja. Bahkan kesepakatan ini disepakati oleh para nabi dan para rasul. Iya. Disepakati oleh para nabi dan para rasul. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Hamawiyah, disebutkan di situ bagaimana bukan cuma para nabi dan bukan cuma kesepakatan para ulama ya, bahkan kesepakatan para nabi dan para rasul. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifatnya tidak terbatas pada bilangan tertentu. Itu diantara hal yang disepakati oleh setiap nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung ketika ada orang dari kaum muslimin yang membatasi nama dan sifat-sifatnya, secara tidak langsung mereka telah melanggar kesepakatan para nabi dan para rasul. Yang kedua, mereka melanggar kesepakatan kaum muslimin. Iya. Dan yang ketiga, itu adalah bentuk pelecehan, perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahaya sekali pemahaman seperti ini. Makanya saya pribadi sangat mengapresiasi ya ketika antum memilihkan saya pelajaran seperti ini, karena memang pembahasan ini sangat diperlukan untuk diajarkan di tengah kaum muslimin, sangat diperlukan. Kenapa? Yang pertama karena masih banyak tokoh-tokohnya. Iya.
Yang kedua, masih banyak di antara kaum muslimin yang tertipu dengan tokoh-tokoh tersebut. Yang ketiga, masih banyak tentang pelajarannya, tentang akidah yang menyimpang tadi diajarkan di tengah kaum muslimin dan tidak ada pengingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa ini? Nanti kita lanjutkan ya. Hah? Sudah 1 jam ini. Lanjut? Atau sudah begini-begini? Hah? Ndaji? Saya lagi cas full saya ini. Saya 100% dari casnya saya. Kemarin capek, sekarang hantam. Baik, mungkin kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga dari apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada seluruhnya. Jam berapa lagi saya? Jam berapa lagi saya? Jam 9. 9.30. Nah, itu kita akan lebih panjang lebar lagi membahas tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruhnya. Hah? Oh, pada dengar apa? Bukan 9.30, bukan. Pada duhur ya? Insyaallah. Besok. Baik, insyaallah. Sampai sini saja kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.